Tidak terasa kita telah tiba pada minggu pertama di bulan September. Ketika kita boleh mengakhiri bulan Agustus dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua kita harus meyakini bahwa perjalanan kita di bulan yang baru pasti ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan pula. Untuk itu bagian pembacaan firman Allah yang diturunkan oleh Majelis Pekerja Sinode, Nehemia pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan tema Gereja yang membaca dan subtema Yesus memulihkan relasi. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Allah menjadi bahagian pokok dalam kumpulan orang percaya. Bacaan Nehemia pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 mendorong setiap kita sebagai anggota jemaat untuk membaca dan mendengarkan firman Allah melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Perikop ini memperlihatkan bagaimana pembacaan Alkitab menampilkan momen Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Rakyat sudah berkumpul di depan pintu gerbang. Mereka meminta Esra membawa kitab Taurat Musa, dan Esra membacakannya beberapa bagian dari kitab itu. Sementara mereka dengan penuh perhatian mendengarkan dan mengerti firman Allah itu. Pada saat Esra membuka kitab Taurat Musa, umat berdiri ketika Esra membacakan firman Allah, dan umat menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan berlutut lalu sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian firman Tuhan dibacakan dengan jelas, diberi keterangan-keterangan sehingga firman Tuhan yang didengarkan dapat dimengerti. Sesudah firman itu dimengerti dan dihayati, mereka menangis. Mereka bukan mendengarkan suara Esra, melainkan mendengarkan suara Allah sendiri. Melalui pembacaan firman Allah, umat Israel menghayati kehadiran Allah yang mencelikkan mata, menjernihkan hati, meringankan tangan, menguatkan kaki, mengampuni dosa mereka dan mengangkat mereka dari kehinaan, serta memberikan pengharapan untuk meraih masa depan. Jadi pembacaan Alkitab bukan sekedar kegiatan membaca saja, namun kegiatan spiritual pembebasan dari dosa dan perbudakan. Melalui pembacaan Alkitab kita diperhadapkan kepada Allah sendiri di dalam Kristus untuk menuntut respon kita atas kasih dan anugerah Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apakah Bapak Ibu jemaat dan saya pernah berpikir bahwa pentingnya membangun kehidupan rohani untuk kehidupan yang ideal? Tidak cukup hanya membangun kehidupan lahiriah saja, tetapi juga harus membangun kehidupan spiritual yang baik, yaitu membangun relasi kita dengan Tuhan. Setelah 53 hari Nehemia bersama bangsa Israel dan selesai membangun tembok Yerusalem, ia menata kehidupan sosial bangsa Israel, dan ia juga membangun kehidupan spiritual umat Tuhan. Untuk membangun kehidupan rohani bangsa Israel ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menghargai kitab suci. Secara spontan dan serentak, bangsa itu meminta agar Esra ahli kitab suci itu membacakan kitab suci di depan mereka
dan mereka mendengar dengan cermat, dan pembacaan kitab suci itu dapat mereka mengerti dan mereka pahami. Untuk membangun kehidupan rohani umat, Tuhan mutlak menghargai firman Allah dengan kehidupan untuk membaca dan mendebarkan firman Allah. Yang kedua, menghormati hari khusus bagi Tuhan. Setelah itu Nehemia dan Esra minta kepada bangsa itu untuk menghormati hari raya Pondok Daun sebagai hari khusus bagi Tuhan dengan berkata, hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Mereka mendengar seruan itu dengan menghormati dan menguduskan hari itu bagi Tuhan. Itu berarti penting bagi kita untuk menjaga dan menghormati hari khusus bagi Tuhan, untuk kita beribadah kepadanya. Yang ketiga, melakukan perintah Tuhan. Pada hari yang kedua selama hari raya Pondok Daun, keluarlah kepala seluruh kaum keluarga bangsa Israel, para imam dan orang Lewi berkumpul bersama-sama dengan Esra untuk menelaah kitab suci, dan mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Untuk mengalami kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, harus rela bertekad melakukan firman Allah dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita dapat membangun kehidupan rohani yang baik agar relasi kita tetap terjaga intim dengan Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi orang lain apabila kita menghargai kitab suci dengan membacanya dengan setia, kemudian menghormati hari khusus bagi Tuhan dengan setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan seluruh perintahnya. Kebangunan rohani dimulai oleh suatu tindakan berpaling dengan sungguh-sungguh kepada firman Allah dan suatu usaha yang tekun untuk memahami artinya. Salah satu bukti terbesar terjadi suatu kebangunan sejati di antara umat Allah ialah keinginan yang sangat untuk mendengar dan membaca firman Allah. Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-7. Esra dan orang-orang Lewi menunjukkan apa yang seharusnya terjadi manakala firman Allah diberitakan kepada umatnya. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia dengan doa dan iman kepada Allah serta tekad yang kuat bersama-sama semua warga Israel yang bersatu hati telah menyelesaikan pembangunan tembok kota Yerusalem. Tuhan telah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Nehemia dan umat meski terdapat banyak tantangan dan kesulitan. Tembok Yerusalem telah mereka bangun dan berdiri megah. Penduduk yang akan menghuni Yerusalem dan bekerja melayani Tuhan sudah didata dengan baik. Kini Nehemia memandang perlu untuk membangun iman umat supaya hidup beribadah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Nehemia sadar tanpa membangun kehidupan iman untuk umat agar hidup berkenan kepada Allah, semua umat dan jeri lelah membangun tembok Yerusalem dan pendataan penduduk kota Yerusalem akan sia-sia. Bagi Nehemia, bangsa Israel selaku umat Tuhan memerlukan daya rohani yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan di tengah pembangunan yang pesat.
sehingga jangan segala kemajuan membuat umat meninggalkan Tuhan, tetapi tetap hidup sungguh-sungguh saleh dan bergantung kepada Allah. Dalam menata ibadah dan pengajaran umat, Nehemia merangkul Ezra sang ahli kitab dan melakukan langkah-langkah konkret, antara lain yang pertama, mengajar dan menelaah Taurat Tuhan. Bapak Ibu jemaat, sejak awal Nehemia diutus ke Yerusalem, dan Nehemia sadar bahwa pembangunan tembok Yerusalem tidak hanya berurusan dengan bangunan fisik belaka. Pengutusan untuk membangun tembok Yerusalem juga merupakan persoalan spiritual atau rohani. Umat didorong terus untuk hidup dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Itu sebabnya mengajar dan mempelajari firman Tuhan dengan melibatkan seluruh umat menjadi perhatian serius dari seorang Nehemia. Untuk pembangunan spiritual atau kehidupan rohani umat, Nehemia melibatkan Ezra dan orang-orang Lewi. Ezra dan orang Lewi dengan tekun membaca firman Tuhan setiap hari. Pembacaan firman Tuhan itu tidak saja bersifat umum yang melahirkan perhatian umat dan mengamininya, namun juga melibatkan kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan orang-orang Lewi yang telah dilengkapi, agar umat dapat memahami kehendak Allah secara mendetail. Ada keseriusan yang sungguh-sungguh menata pola ibadah dan pengajaran Taurat Tuhan. Umat meresponi pengajaran itu dengan memperhatikan dan mendengar dengan sungguh, mengerti dan mengimani firman Tuhan sambil mengangkat tangan, berlutut dan menyembah Allah. Tujuannya agar bagaimana umat Israel mengalami hidup baru dalam pengharapan baru dalam Tuhan. Itulah sebabnya mengenal firman Tuhan itu sangatlah penting. Sebab dengan mengenal firman Tuhan, umat mengenal Tuhan secara baik dan benar. Dengan mengenal firman Tuhan, banyak hal yang diajarkan oleh umat yang patut kita teladani, yang patut kita ikuti, dan yang patut kita jauhi. Yang kedua, mengajak setiap umat untuk mengingat kasih dan kemurahan Allah yang menyelamatkan dan merespon kasih Allah itu dengan cara menikmati dengan penuh sukacita atas segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup, sambil belajar dan berbagi berkat dengan sesama kita. Membaca dan mendalami firman Allah menimbulkan rasa haru bagi mereka, karena mereka merasa berdosa dan hidup jauh dari kebenaran firman Allah. Mereka gagal mempertahankan relasi kekerabatan sosial selaku sesama umat pilihan Allah. Mereka ada dalam perenungan diri yang mendalam, mengidentifikasi diri sebagai orang yang berdosa di hadapan Allah. Revolusi mental, yaitu menyesal dan bertobat, harus dilakukan. Atas dasar penyesalan dan pertobatan itu, mereka mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Sebagai umat Kristen, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita terus mengalami kasih dan kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini, Nehemia mengingatkan kepada kita beberapa hal.
Yang pertama, firman Allah merupakan dasar dari pertumbuhan iman Kristen. Dengan tekun membaca dan mendalami firman Allah, gereja dan setiap umat Kristen mengenal benar akan diri di hadapan Allah, serta menyadari akan dosa dan kesalahan yang dibuat, bahkan menyesal dan bertobat, lalu mendalami firman Allah, agar kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dan hidup berkenan serta memuliakan nama Tuhan. Kita diingatkan agar selalu belajar dari firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bekerja membangun hidup, berdoa dan bertumbuh dalam pengajaran firman Allah. Itulah strategi Nehemia dan Ezra membangun kehidupan umat yang bertanggung jawab, yang harus diteladani umat masa kini, yaitu termasuk Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dan saya. Yang kedua, mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan di masa lampau yang menolong dan menyelamatkan, akan jadi daya yang membangkitkan orang percaya menjalani suasana di bulan yang baru dengan penuh sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan dengan sukacita, dan belajar untuk berbagi berkat dengan sesama. Ingat, tidak pernah ada masa di dalam hidup di mana Tuhan lupa akan umatnya dan ingkar akan janjinya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita jalani hidup dengan sukacita, menikmati berkat-Nya, dan belajar berbagi berkat kepada sesama di atas landasan firman Tuhan. Amin.